Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firly Ardana Mahmud dari NPM 2010.1096 kelas C. Di sini saya akan meresensikan dan menjawab beberapa pertanyaan dari materi perdebatan Hart and Fuller dari mata kuliah Filsafat Hukum. Oke, langsung saja dimulai. Jadi di dalam perdebatan perspektif ilmu hukum sangatlah menarik. Hal ini terlihat dari banyaknya pemikiran-pemikiran para pemikir hukum yang terus berkonsentrasi argumen khususnya mengenai hukum. Penerapan hingga tujuan dari hukum tersebut, kontestasi pemikiran ini kemudian dituangkan dan menjadi landasan para pemikir selanjutnya dalam memahami hukum. Jadi, perdebatan demi perdebatan terus berlihat hingga memuncul aliran-aliran pemikiran bagi keilmuan hukum itu sendiri. Jadi, salah satu perdebatan yang sangat menarik dalam keilmuan hukum pada hingga saat ini adalah perdebatan antara HLA, Hart, dan Lon Fuller. Perdebatan antara mereka dapat dikatakan sebagai perdebatan yang paling menarik di abad ke-21. HLA Hart dan Lon Fuller memberikan gambaran mengenai pemaknaan hukum dalam konteks hukum yang sebenarnya. Pemikiran keduanya ini memiliki lebih dari bagaimana hukum itu dipahami, disadari pada dua filsafat yang cukup berbeda. Di mana positivisme hukum dan hukum alam mengambil peran dalam memandang hukum. Positivisme hukum ini kemudian dikemukakan oleh HLA Hart, sedangkan hukum alam dikemukakan oleh Lon Fuller. Jadi keduanya dinobatkan sebagai pemikir yang produktif dan merupakan pentolan dari kedua filsafat hukum tersebut. Meskipun mereka bukan orang yang pertama kali melakukan perkenalan dalam pemahaman ini, sebenarnya positivisme hukum ini merupakan aliran yang bersifat jurisprudensi analitis. Artinya, filsafat ini mencoba memaknai arti penting dari apa itu hukum. Jadi meskipun banyak yang beranggapan jurisprudensi analitis ini semakin kabur pemaknaannya, namun belum ada yang mampu untuk menjelaskan sejauh mana sih filsafat ini kabur dari tujuan asalnya. Jadi sedangkan hukum alam itu sendiri adalah jenis filsafat yang menitik beratkan pada hak kodrat manusia. Yang kedua, filsafat ini kemudian antara positivisme hukum dan hukum alam menjadi salah satu pemikiran hukum yang besar dan paling berpengaruh. Pada pembahasan ini, perdebatan ini disadari pada sebuah fenomena sosial besar pada saat itu. Jadi terdapat anomali yang terdapat yang begitu jelas mengenai hukum yang masing-masing memiliki dasar pemikiran besar terhadap yang dihiraukan oleh fenomena tersebut. Selanjutnya, langsung saja masuk di pertanyaan yang pertama, ialah bagaimana sih pendapat dari Prof. Hart? Jadi pada konteks awal lahirnya perdebatan antara HLA Hart dan Lon Fuller itu adalah mengenai penerapan hukum di masa Perang Dunia Kedua. Jadi pada masa itu Nazi Jerman memiliki sistem hukum yang tersendiri dan dianggap memiliki penerapannya yang sangat keji dan tidak manusiawi di kalangan manusia, di kalangan negara-negara lain. Jadi Nazi menerapkan sistem dengan dasar fasisme dan nasionalisme, di mana hukum itu didasarkan pada semangat kebangsaan Arya dan nasionalisme, fasis ala Nazi. Jadi, semua hukum itu dilakukan untuk kepentingan nasional Nazi. Jadi meskipun dalam hukum tersebut banyak terdapat hukuman yang dihiraukan
kemanusiaan seperti adanya pembunuhan, kerja paksa, tawanan perang, ada penyiksaan, pembakaran, hingga pemusnahan etnis atau orang yang dianggap berkhianat dan bukan bagian dari bangsa Arya Nazi. Serta orang yang tidak mau tunduk dan patuh dengan kepentingan nasional Nazi. Pada fenomena tersebut, Hart mendapat bahwa tindakan-tindakan ini meskipun dianggap tidak memiliki sifat yang manusiawi adalah sah menurut hukum. Jadi penjelasan ini lebih rinci dijelaskan oleh Hart karena otoritas hukum haruslah dibuat oleh otoritas tertinggi di suatu wilayah. Yang kemurnian hukumnya juga akan muncul jika otoritas tersebut tidak tercampur dengan otoritas-otoritas lainnya, baik yang tampak jelas maupun secara abstrak, dengan hidup pada dunia kolektivitas masyarakatnya atau moralitas. Bagi Hart, hukum memiliki kedaulatan hukum negara atau wilayah di mana suatu sistem berlaku pada wilayah dan sistem hukum negara itu sendiri. Karena pada dasarnya hukum adalah ketetapan yang ketika seseorang telah berada pada zona hukum suatu negara berarti telah berkomitmen pada sistem dan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Jadi hal ini menjadi salah satu cara negara bisa menerapkan hukum dan kedaulatannya tanpa harus menerima pandangan dan investasi negara dan hukum asing di luar wilayah negara tersebut. Menurut Hart, hukum itu sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi hukum itu sendiri. Mempertahankan aspek lain selain hukum tidak hanya dapat menjadi masalah buruk secara intelektual, tetapi juga dapat mendorong individu atau masyarakat untuk mempertanyakan atau bahkan menolak untuk mematuhi sebuah hukum. Jadi pada hakikatnya, hukum itu tidak bermoral dan tidak ada moralitas dalam hukum bagi Hart. Jadi melihat teori hukum ini, Hart melihat bahwasannya moralitas yang dianggap sebagai hukum akan memiliki nilai yang berbeda di antara pemimpin-pemimpin yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam penegakan hukum. Akan terjadi kerusakan yang besar di mana validasi hukum akan kalah dengan perspektif hukum, perspektif pemimpin yang akan menegakkan hukum. Hukum haruslah sesuai dengan fakta hukum, sedangkan moralitas hanya sebagai norma yang hanya diakui di kalangan masyarakat dan bukan bagian dari penegakan hukum karena tidak tertulis dan dikodifikasi sebagai aturan yang menjadi sebuah undang-undang. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana sih pendapat dari Prof. Fuller itu sendiri? Jadi dari pandangan ini kemudian dibantah dengan perspektif Lon Fuller. Fuller memiliki argumentasi lain mengenai sistem hukum dan penegakannya. Bagi Fuller, Hart terlalu cepat mengakui bahwa tindakan tidak manusiawi atas dasar hukum itu sah dan diperbolehkan. Sebagai catatan penting dalam argumentasi Fuller adalah untuk mencapai tujuan hukum yang baik tidaklah dengan melalui hukum yang benar. Jadi pada argumentasi ini, Fuller berpendapat jika Nazi Jerman memiliki tujuan yang tidak bermoral dan sangat tidak manusiawi. Justru hukum yang berlaku di Nazi Jerman dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak bermoral. Fuller itu sendiri menekankan pada pentingnya keberadaan sistem hukum yang memungkinkan manusia untuk mengatur interaksi mereka satu sama lain dengan mengacu pada aturan, sehingga kemanusiaan bisa terjalin dengan baik yang bertujuan pada antara hukum dan moralitas yang digunakan dengan cara yang benar dan sah. Hukum itu sendiri yang dimaksud Fuller adalah hukum publik yang jelas, tidak kontradiktif, preskriptif, dan dapat diandalkan, mungkin untuk mematuhi dan diterapkan sebagai hukum yang seharusnya dijalankan. Bagi Fuller, menyimpan prosedur sistematik di mana Nazi sangat melanggar prinsip-prinsip hukum yang bertujuan pada penerapan kemanusiaan dan moralitas. Prinsip ini biasanya dimaksud dengan prinsip moralitas yang mana menurut Fuller itu tujuan hukumnya adalah mencapai tingkat moralitas yang tinggi. Sangat tidak mungkin moral dari sistem hukum yang tidak
terlihat pada sistem moral malah memisahkan diri dari moral itu sendiri. Karena pada kenyataan argumentasi Fuller menunjukkan bahwa keberadaan hukum Nazi itu sendiri secara sepihak dapat dikatakan sebagai hukum yang legal. Argumen ini dia bangun karena pada sistem Nazi terdapat penyimpangan termasuk penggunaan secara luas antara undang-undang untuk tindakan yang tidak bermoral termasuk pembunuhan massal yang sah, peraturan dan perundang-undangan rahasia, dan campur tangan politik dengan lembaga peradilan yang sedemikian rupa sehingga interpretasi dan penerapan hukum itu sendiri menjadi tunduk pada keinginan pemimpin tanpa adanya dasar hukum yang baik dan benar. Jadi pendapat Fuller ini terkait dengan teori hukum umumnya menurut sistem hukum tidak didasari oleh pada perspektif pemimpin secara internal belaka dan tentang apa yang dianggap sebagai perangkat hukum yang sah, melainkan orientasi yang dibagian oleh para pejabat dan subjek hukum yang sama-sama mengatur interaksi mereka satu sama lain dengan cara menampilkan kesetiaan pada prinsip-prinsip legalitas. Fuller menyebutkan sebagai moralitas internal hukum. Pada akhirnya antitesis yang ditawarkan oleh Fuller itu sendiri adalah moralitas sebagai tujuan dan landasan dari adanya hukum. Keberadaan hukum haruslah sesuai dengan moralitas dan moralitas itu tidak bisa dilepaskan dari hukum. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai apa sih pendapat saya dari perdebatan ini? Jadi perdebatan keduanya itu membawa pemahaman yang sangat luas terhadap pemahaman mengenai hukum. Setidaknya hampir dalam abad ke-21 ini, pemahaman ini masih menjadi perbincangan yang cukup hangat dalam terlebih dari kritik-kritik pemikiran mereka. Banyak pemikir yang dianggap memiliki disiplin ilmu lain kemudian mengangkat pemikiran hingga sejarah ini seperti sejarawan hukum, filsuf hukum analitik, sarjana hukum internasional, panteori hukum dan sastra, pluralis hukum, sarjana hukum pidana, dan bersimpati kepada Hart and Fuller. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana pendapat saya mengenai keterkaitan hukum dan moralitas. Hingga saat ini, hubungan antara hukum dan moralitas secara umum, termasuk perdebatan antara Hart and Fuller, memiliki keberagaman perspektif yang akan membantu banyak hal dalam berpikir melalui perdebatan dari berbagai sudut pandang dan disiplin ilmu, khususnya yaitu ilmu hukum. Dari kenyataan-kenyataan di dunia nyata juga kerap kali memperdebatkan dua filsafat besar di mana terdapat hukum yang perlu moral dan moral tersebut perlu dipisahkan dari hukum untuk bisa menjalankan hukum itu secara lurus menurut para pengikutnya. Jadi, keterkaitan hukum dan moralitas hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan moral karena sebuah hukum memerlukan hukum yang tidak memerlukan moral yang tidak akan berarti apa-apa jika disertai dengan moralitas. Sehingga kualitas hukum sebagian besar itu memiliki ketentuan dengan mutu moralnya. Begitupun sebaliknya, moral juga perlu membutuhkan hukum, dikarenakan moral berada di awang-awang bila tidak diungkapkan dalam masyarakat secara eksplisit dalam bentuk hukum. Dikarenakan hukum bisa meningkatkan dari dampak moralitas berikut, sebagai misalnya yaitu saling menghormati orang lain merupakan prinsip moral yang sangat penting. Jadi tidak semua orang itu dapat mengartikan dalam bentuk hukum, dikarenakan hukum juga perlu membatasi diri dengan mengatur hubungan antar manusia yang relevan. Bahkan tidak selamanya moral dan hukum itu saling berkaitan, karena ada hukum
yang berlaku, yaitu seperti hukum positif yang sangat bertentangan dengan moral, sehingga itu ditolak. Jadi antara hukum dan moral memiliki hubungan yang begitu sangat erat. Jadi ada pepatah Roma mengatakan quid leges sine moribus, yang artinya yaitu apalah arti undang-undang jika disertai dengan moralitas. Dengan begitu, hukum tidak akan berarti bila tidak disertai dengan moralitas. Maka dari itu, hukum selalu diukur dengan norma, dengan moralitas. Maka dari itu, hukum selalu diukur dengan norma moral, perundang-undangan yang harus diganti, tetapi di sisi lain, moral juga sangat membutuhkan hukum. Sebagai moral tanpa hukum itu diibaratkan dengan seperti hanya angan-angan belaka saja jika tidak diundangkan atau dilembagakan dalam masyarakat. Jadi meskipun begitu erat, tetapi moral dan hukum itu sendiri sangat berbeda, sebab realitanya mungkin tidak ada hukum yang bertentangan dengan moral ataupun undang-undang yang immoral. Juga artinya tidak memiliki kecocokan antara hukum dengan moral. Jadi hukum dan moralitas memiliki hubungan yang tidak mutlak, yaitu karena hubungan sistem hukum yang baik adalah hukum yang baik harus berjalan dengan moralitas. Jadi sekian dari penjelasan saya mengenai materi dari perdebatan Hart-Fuller. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.